Hi everyone, welcome back again to our learning video. Today we are going to learn about simple past tense. Baiklah semuanya, berjumpa lagi di video pembelajaran kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang simple past tense. Nah, seperti apa itu simple past tense? Fungsinya untuk apa? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi, ikuti terus sampai selesai supaya paham seperti apa simple past tense. Simple past tense digunakan untuk membicarakan tentang masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi. Nah, jadi simple past tense itu simple artinya sederhana, past artinya telah berlalu atau masa lampau, telah selesai, telah dilakukan. Tense artinya waktu. Jadi simple past tense itu adalah bentuk waktu dalam kalimat sederhana untuk menyatakan kejadian di masa lampau atau masa lalu, ya. Nah, jadi formula atau rumus yang kita gunakan atau pola ketika kita mau membuat sebuah kalimat simple past, maka dalam bentuk afirmatif atau positif, nah kita menggunakan subjek, kemudian verb to and object. Kita menggunakan subjek, kemudian kata kerja kedua dan objek. Nah, itulah dia di bentuk positifnya. Di bentuk negatifnya kita menggunakan subjek, kemudian kata did, kemudian ditambahkan not, dan kata kerja pertama dan objek. Nah, untuk di bentuk negatifnya, kata kerja kedua yang tadi di bentuk afirmatif, dia berubah menjadi kata kerja pertama, ya. Nah, jadi di sana ada tambahan kata did yang menjadi bentuk atau menandakan bahwa kalimatnya itu sudah selesai atau bentuk lampau, ya. Nah, kemudian dibentuk interrogatif. Sama seperti kalimat tenses yang lain, maka kata did, nah, kita ubah menjadi di depan untuk bertanya, ya. Kemudian setelah itu subjek dan kata kerja pertama dan objek dan tanda tanya karena kalimat tanya, ya. Nah, jadi itulah dia bentuk atau pola susunan dari kalimat simple past tense. Oke. Mulai dari afirmatif, negatif, and interrogatif, ya. Nah, sekarang coba kamu lihat di sini ada beberapa contoh kata kerja yang digunakan untuk simple past, ya. Nah, contohnya di kata kerja pertama. Nah, ada watch. Ketika kita ubah dia ke bentuk kedua menjadi watch, ada ed, tambahan ed. Kemudian visit, visited, clean, cleaned, do, did, buy, bought, play, played, go, went, write, wrote. Nah, itu dia untuk perubahan dari kata kerja pertama ke kata kerja kedua, ya. Ini masih beberapa contohnya. Sekarang kita lihat ke bentuk yang beraturan dan tidak beraturannya, ya. Nah, jadi di sini vocabularies list of regular and irregular verbs. Yang regular verbs artinya kata kerja yang beraturan. Nah, jadi kata kerja itu ada yang tidak beraturan dan ada yang beraturan, bentuknya maksudnya, ya. Nah, di sini ada present verb, maksudnya kata kerja pertamanya, ya. Kemudian bentuk lampaunya past verb, kata kerja kedua. Nah, di sini perubahan-perubahannya
hampir tidak ada ya. Semua hanya ditambahkan ed di belakang kata kerjanya jika kata kerjanya beraturan. Sedangkan di irregular dia itu tidak beraturan ya, jadi bebas perubahannya. Contohnya dibentuk kata kerja pertamanya go, maka dibentuk lampaunya menjadi went. Nah, jauh beda ya. Kemudian eat menjadi ate, drink menjadi drunk, get menjadi got, draw drew, buy bought, win won, do did, see saw, make made. Nah, lumayan jauh ya perbedaannya dibandingkan dengan regular verbs yang hanya ditambahkan ed jika dia dalam bentuk kata kerja kedua ya. Nah, jadi itulah dia contohnya perubahannya ya. Sekarang coba kita lihat bentuk waktu yang digunakan dalam simple past tense atau keterangan waktunya, atau dalam bahasa Inggris dikatakan adverb of time ya. Kata kerja bentuk waktu yang digunakan dalam simple past tense. Maksud saya bukan kata kerja tapi kata keterangan ya, maaf ya. Nah, di sini ada yesterday. Yesterday itu artinya kemarin. Nah, kemudian kata last ditambahkan dengan week, month, year, night. Nah, artinya yang lalu ya. Contohnya last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, tahun lalu, last night, tadi malam, dan seterusnya. Nah, jadi itulah dia untuk menyatakan yang lalu ya. Kemudian yang beberapa yang lalu. Nah, contohnya kita menggunakan akhiran ago ya. Ingat, ago di sana tidak pisah, dia satu kata. Nah, contohnya a week ago, nah seminggu yang lalu. Kemudian 2 days ago, 2 hari yang lalu. Nah, atau 2 years ago, 2 tahun yang lalu. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. Nah, jangan lupa kalau dia hari, bulan, tahunnya lebih dari 1, tambahkan s. Nah, contohnya 2 hari. Nah, 2 hari di sini kan lebih dari 1 hari. Maka tambahkan s menjadi 2 days ago. Nah, seperti itu ya. Now let's continue to the example of past tense. Itu dengan kata kerja call. Nah, call maka dia berubah menjadi called. Berarti dia masuk ke dalam regular verb atau kata kerja beraturan. Nah, dibentuk positif atau afirmatifnya, she called me yesterday. Nah, called itu artinya memanggil ya. Nah, she called me yesterday. Dia memanggil saya kemarin. Nah, she, dia yang perempuan, called, memanggil dalam bentuk kedua, me, objek, artinya saya, yesterday, artinya kemarin. Nah, jadi dia di sini menggunakan kata kerja kedua ya, yaitu call. Kemudian di bentuk negatifnya dia berubah menjadi bentuk pertama kata kerjanya, tapi dengan tambahan did and not ya. She didn't. Nah, ini singkatan dari did not ya. She didn't call me yesterday. Nah, ingat, dibentuk negatif kata kerjanya berubah menjadi kata kerja pertama ya. Kemudian dibentuk interrogatif atau pertanyaan, did she call me yesterday? Nah, kita ubah kata did menjadi di depan karena kita mau bertanya, did she call me yesterday? Apakah dia memanggil saya kemarin? Nah, jadi dari mana kita tahu bahwa kalimatnya itu bentuk past? Yaitu dari kata keterangan waktunya, yaitu yesterday, kemarin, berarti telah berlalu ya. Ingat, kata kerja kedua itu hanya digunakan di bentuk positif. Oke? Nah, untuk menjawab pertanyaannya, kita bisa dengan menjawab yes, she did, atau kalau tidak, no, she didn't. Oke? Ingat, didn't itu berasal dari did dan not.
Now in irregular verb, ya, dalam bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Nah, kata kerjanya go. Tadi go dia berubah menjadi went di bentuk kedua. I went to Yogyakarta last year. Saya pergi ke Yogyakarta tahun lalu, ya. Kemudian negatifnya I did not go. Nah, kata when-nya berubah menjadi kata kerja pertama yaitu go. I did not go to Yogyakarta last year. Saya tidak pergi ke Yogyakarta tahun lalu. Pertanyaannya, did I go to Yogyakarta last year? Apakah saya pergi ke Yogyakarta tahun lalu? Nah, kita bisa dengan menjawab yes, subjek kemudian kata did. Yes, I did. No, I did not. Did not itu berasal dari kata didn't itu berasal dari kata did not, ya. Nah, subjeknya pasti kalian sudah tahu, paham ya. Subjek itu ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi itulah dia untuk penjelasan tentang simple past tense. Ini masih di pertemuan pertama, nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan kedua untuk membahas contohnya lagi. Oke. Jadi sekian untuk pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa paham di pertemuan pertama ini. Oke, see you in the next video. Bye bye. To be with you, call my name, love, ooh, somebody else, and that is you, ooh, falling in with you, not the only one doing me, you already feel it, that